Nah, jadi kalau nggak ada yang bertanya, kita mulailah. Nah, ini saya ambil ini rumus diferensial, bukan diferensial lah. Nah, udah, lalu wah masih ada yang mau masuk ya, apa-apalah, karena belum mulai bisa aja lah. Saya sekarang udah dapat rumusnya, udah juga semua, baru share screen. Ini setelah saya perhatikan video kuliah kita, memang tulisannya kecil gitu. Jadi saya cari-cari bagaimana memperbesar tulisan, saya dapatlah. Jadi sekali ini DFC kita ini tulisannya besar-besar. Cuman karena besar-besar itu, ya kalian banyak yang tenggelam. Yang gitu, tenggelam artinya paling nampak dari sebelah kanan ini 8 orang. Karena tulisan DFC-nya jadi besar-besar. Nah, saya kan sudah share screen sama kalian. Sekarang kita lihat dulu soal ujian kita mid semester itu. Nah, ini soal ujian mid semester waktu itu. Perasa enggaknya kalian lupa itu? Tapi saya tulis juga lah, nanti mana tahu salah. Tapi nanti kalau diferensial enggaknya ada tanda integralnya. Paling di situ nanti Y sama dengan 2 ln X gitu aja. Kemudian berikutnya lagi Y sama dengan 2 ln X E pangkat X. Nah, kayak gitu. Nanti kalau didiferensialkan dia hasilnya apa gitulah. Nah, ini soal sudah saya salin, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 dulu. Nah, saya tutup soalnya, ada yang minta masuk ini. Nah, lalu saya jalankan DFC. Nah, karena ini persoalannya ln kan gitu, kita coba dulu jalankan program logaritma Napier. Nah, jadi ini kita jalankan aturannya, dapatlah nilai nanti ini logaritma Napier dari bilangan E adalah 1, ln E sama dengan 1. Adalah koma-komanya, tapi itu karena nilai nilai E-nya tidak sempurna gitulah. Oke, udah jadi. Nah, sekarang yang ini kita copy. Kita copy dulu ke satu tempat supaya nanti kita jangan salah-salah salin gitu ajanya. Copy. Nah, baru kita mulailah membuat program baru, project file. Enggaknya aku salah ketik tadi, ntar ya. Oh, ini di close aja lah ini dulu ya kan. Nah, saya kembalikan aja dari awal. Nah, kita buat new project kayak gitu. Nah, supaya ini munculnya maksud saya tadi, console application C project. Kemudian di sini kita buat diferensial, kemudian lnx. Nah, begitu aja supaya dari judulnya kita bisa tahu apa isinya. Kemudian karena diperbesar tulisannya, ada yang kayak gini ditimpa-timpa, nggak apa-apalah. Nah, kemudian kita bikin namanya di sini seperti itu juga, save. Nah, udah masuk. Nah, sekarang lnx tadi kita simpan di sini. Karena mau diferensial, mau integral, menghitung lnx sama ajanya. Jadi kita copy lah yang ini tadi untuk mendapatkan nilai lnx saja. Jadi yang ini nggak perlunya yang di atas ini, kita copy. Nah, yang ini perlulah, matematiknya ini perlu. Oke, kita copy di sini. Nah, kemudian yang ini hapuslah. Nah, gitu dia. Nah, ini kan baru menghitung lnx. Jadi di sini kita buat integer. Sebenarnya nggak usah pun begini, kita gantilah ini dengan float. Nah, ya.
float, kemudian ln x, gitu. Kemudian x kan begitu, x yang masuk itu kan float juga, float, kemudian x, gitulah. Jadi x-nya nanti masuknya dari yang inilah, parameter ini, atau kita buat dulu di atas ini, kita pindahkan ini ke atas, gini ya, parameter gitu. Kemudian ini pun sebenarnya nggak mesti di sini letaknya ini. Ini kita pindahkan juga lah. Supaya kita tes dulu function kita gitu maksud saya. Nah, udah selesai yang ini, kita cobalah di sini hasilnya. Kita coba di sini hasilnya. Kemudian ini kita masukkan kemari. Anggaplah ini X kan begitu. Inilah X. Kemudian berikutnya jalankan function. Function. Ini kan ada result bikinnya di sini ya kan. Jadi kita buat lagi juga di sini. Float. Wah, terlalu jauh, saya bikin sini aja. Float hasil. Gitu. Nah, hasil sama dengan ln x dari x. Sesuai dengan nama function kita di atas. Kemudian di sini parameter ini kan jadinya jadi x dan result ini jadinya hasil. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Supaya dia dalam bahasa yang sehari-hari kita pakai gitu aja. Nah, kita coba lagi dulu. Tapi simpan dulu lah, mana tahu hang nanti ya kan. Kita buat ln x, diferensial ln x. Oke. Aturannya hasilnya sama juga. Ini kenapa? Karena belum dikasih tahu x itu variabel yang isinya juga adalah bilangan pecahan. Ini keluar angka berapa? Angka 1. Nah, berarti kalau angka 1 di sini belum benar. Yang salah di mana? Yang ini. Sini kan bukan parameter di sini kan, itu x lah. Gitu dia. Nah, jadi supaya jangan ini banyak x yang sama, kita gantilah ini dengan bilangan x. Kayak gini lah dia. Supaya beda variabelnya, namanya supaya mencegah crash. Variabel crash namanya, karena ini x, di sini juga x, di sini x. Bingung yang mananya x saya ini kayak gitu. Oke, kita coba. Dia harus compile and run. Nggak mau juga. Kita lihat dulu mana yang salah kita buat. Wah, ini kan belum disuruh kirim ini ya kan. Di sini harusnya ada return, bukan return 0. Kayak gitu ya. Bisa juga di sini sebenarnya result seperti ini, kemudian di sini return result. Kenapa tadi salah kita buat? Ya karena kita copy dari program utama jadi program function. Lihat. Udah benar dia. Nah, proses ini cara membuat function dari program utama. Nah, berikutnya udah jadi seperti yang ini ya kan. Nah, baru kita lihatlah persamaan atau rumus diferensial kita. Nah, ini rumus diferensial di sini. Fungsi A tambah H kurang ini segala macam. Nah, sekarang kita buat yang diferensialnya yang ini aja lah langsung, supaya jangan banyak kali dulu kita buat central point. Nah, jadi kita buat di sini float, kemudian apa kita bikin namanya, f delta h, kemudian yang positif. Gitu. Kemudian bilangan yang masuk di sini adalah x, kemudian koma
delta H gitu ya. Atau delta H atau H sajalah. H gitu. Kemudian kita buat programnya di sini di bawahnya sesuai dengan yang ini tadi. FA tambah H gitu ya. FA tambah H. Jadi sekarang jawabnya di sini hasil yang positif gitu. Ini adalah float lah. Ulangan pecahan, hasil yang positif. Hasil yang positif sama dengan persamaan kita kan 2 ln x. Nah, ya kan 2. 2, saya 2 tapi 2 kali ln x. ln x adalah ln x. Kemudian nilai diferensial yang kita mau, kita anggapkanlah diferensial itu di X dan H. X, H. Nanti X itu masuk di dalam, ini bukan di sini, ya kan? 2 kali ln X. Mana salahnya kita buat ini? 2 kali ln X, sini tambah. Tambah H gini. Lupa saya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat rumus kita tadi, yang kita hitung ini sebenarnya baru yang ini. Yang ini. Kemudian berikutnya return. Wah, ada yang mau masuk atau yang pulang itu. Return hasil positif. Udah selesai. Nah, kemudian kita akan perlu juga ngitung yang negatif. Ini kita copy. Nah, di sini function dengan delta H yang negatif. Gitu. Kalau negatif dia, ini jadi tanda kurang. Sebenarnya 2 kalinya ini nanti pun bisa dikerjakan ini. Yang deltanya aja lah dulu. Ini nanti aja, yang tanda-tanda 2 ini nanti aja. Nah, kayak dapat selesai hasil negatif di sini dikembalikan ke function. Dah. Nah, berikutnya setelah dapat kita lihat lagi rumusnya. Ini kan 1 ini tambah. 1 ini kurang. Udah selesai. Kalau 2 kali delta H kan nggak ada rumusnya. Tinggal tambah kalikan aja. Kemudian fungsi A masukkan juga nilainya. Udah selesai. Nah, berikutnya kita masuklah ke persoalan di programnya. Jadi kita buat di sini nilai fungsinya itu Y sama dengan 2 kali, mana kali ini? 2 kali ln X. Inilah fungsinya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi kita simpan juga di sini nilai diferensial, ya kan? Hasil di sini dengan nilai diferensial. Kayak gitu. Nah, kita masukkan satu-satu rumus kita. Nilai, lupa saya. NDIF ya. Nilai diferensial sama dengan, kita pakai rumus. Lihat rumus kita di sini. Fungsi A tambah H dulu. Nah, berarti adalah yang ini, F del positif. F del positif. Buat di sini F del H positif. Kan begitu. Kalau misalnya takut salah, ini copy aja lah ini. Kemudian X-nya kita tentukan lah. Ini jangan lagi lah yang ini tadi kan begitu. Kita kan mau X-nya 3. Bukan 1. 3. Jadi sekarang di sini 3. Kan begitu? 3. Nah, sekarang delta H-nya kita mau berapa? H kita mau 0,1.
Gitu aja. Berarti di sini nanti H3. Kayak gitu. Nah, udah selesai. Satu bagian. Nah, berikutnya kita lihat lagi rumusnya. Ternyata ini kurang dari ini. Kurang. Di sini adalah kurang. Kurang dari. Nah, copy lagi yang ini. Kalau takut salah, copy lagi ini. Udah, lihat persamaannya. Ini dikurangi ini. Selesai per 2H. Hasil yang ini per 2H. Jadi kalau misalnya mau per 2H dia, bisa saja kita buat di sini di bawah. Nilai diferensial sama dengan nilai diferensial dibagi tanda kurung di sini 2 kali H. Bisa kayak gitu. Nggak usah di bawahnya itu dibuat. Nah, kemudian, yang ini kan udah bisa kita ganti ini. Jadi nilai diferensial ln 2ln 3 kan begitu. 2ln 3. Karena 2ln x sama dengan ini adalah x dan ini adalah nilai diferensial. Nilai diferensial. Kemudian kita lihat apa yang salah yang belum kita definisikan. Ndif ini sudah definisikan. H udah. H belum. Kita buat lagi di sini, koma H. Kayak gitu. Supaya jangan nanti dia bilang tidak dikenal. Udah, jalankan, coba compile dulu. Kita mau lihat dulu ada titik koma atau apa. Ini salah ini. Kan begitu. Di sini apa? Positif kita buat. Kayak gitu. Ya, compile lagi. Ini apa? Ini pun belum diganti. Gitu. Oke. Compile lagi. Udah diam dia. Oke, jalankan. Wah, ini belum muncul kita buat. Kenapa? Karena nggak kita suruh nilainya keluar. Coba kita lihat. Nilai diferensial ini kurang ini. Nah, aturannya udah keluar ini. Coba kita lihat satu lagi. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kita kan mau lihat salahnya di mana ini. Nah, jadi kita coba print. Ini kita copy lah ini. Cara ngeprint ini. Oh, ini belum dibuat apanya persen-persennya. Kan gitu. Nah, persen-persen untuk menampilkan yang ini tadi. Ini nilai ini kan belum kita buat. Jadi nggak muncul dia ke layar. Kenapa? Karena agak emosi sedikit dia terhapus dia. Kayak gitulah. Jadi kita ulangi lah. Jadi sekarang yang ini sebenarnya tujuan saya tadi dia ini larinya ke sini. Kayak gitu. Nah, lalu nomor 3 yang ini kan seharusnya berada di sini. Supaya bisa ganti-ganti nilainya. Kemudian yang X ini nanti, X yang ini dia masuk ke sini. Lalu nilai hasil yang ini, Ndif ini di sini. Ndif. Dia masuk ke persen yang ini. Coba ini kita hapus. Jadi sudah ada tempatnya. Parameter ini sekarang adalah X. Kayak gitu. Oke, kita kembalikan. Nggak ada yang salah lagi. Jalankan. Nah, keluar ini bahwa nilai diferensial dari 2ln3 dapatnya, aku terlalu kecil mata aku melihat, nggak aku nampak itu. Barangkali kalian bisa melihatnya. Saya belum bisa juga membuat yang di layar ini hasilnya menjadi besar, tapi tulisannya udah. Tapi cobalah saya pakai kaca pembesar ini. 30 itu ya. Cobalah kalian hitung secara matematika dulu di situ. Berapa dapatnya
kalau didiferensialkan 2 ln X. Nah, jadi dy per dx dari 2 ln X. Nah, jadi diferensial dari ln X adalah 1/x ln X, kan begitu? Nah, jadi 2 kali 2/3 kali ln 3. Nah, kayak gitulah. Nah, apalah itu? Nah, tak benar tak salah. Kita nanti hitunglah secara diferensial pakai kalkulator. Aku nggak nampak ada tulisannya di layar ini. Nah, tapi beginilah caranya menghitung ini tadi. Nilai, ini ada yang kurang nggak? Nilai delta positif, tadi adalah sekali rumus ini tadi. Nilai delta yang positif kurang nilai yang negatif bagi 2H. Nilai delta yang positif kurang yang negatif, kemudian dibagi 2H. Nilai diferensialnya. Ini udah benar ini. Nah, jadi inilah prosesnya untuk mendapatkan nilai diferensial. Dari 2 ln X. Nah, yang ini persamaannya yang ini, 2 ln X. Nah, berikutnya ada yang perlu ditambahkan dari sini. Nah, ini dari rumus matematika. Ada error namanya truncation error untuk diferensial. Artinya kesalahan pembulatan. Nah, kayak gitu. Ada turunan pertama, ada turunan kedua. Yang turunan pertama saja dulu. Kita lihatlah dulu yang ini. Jadi truncation error ini adalah turunan pertama dikurang delta fungsi yang tambah dengan fungsinya dibagi H. Kayak gitu. Nah, jadi turunan pertama ini sekarang yang kita dapatkan ini nilai diferensial ini. Nilai diferensial ini adalah turunan pertama di persamaan ini. Nah, yang ini. Nah, yang inilah nilai diferensial ini. Kemudian yang ini itu adalah yang ini. Nah, kemudian yang ini itu yang ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita hitung, kita buat programnya di bawah. Nah, di sini ini biar nampak dua-duanya rumus ini, saya bikin satu di kiri, satu di kanan lah. Nanti kita geser dia ya kan. Jadi kita buat di sini namanya truncation error. Truncation error. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tulis ini namanya truncation error sama dengan nilai diferensial. Nilai diferensial yang sudah dapat tadi dikurang yang ini, yang positif. Tapi kita bikinlah tanda kurungnya dulu. Dikurang yang ini dia. Copy aja. Seringkali salah-salah kita mengetiknya, copy aja lah. Yang ini kemudian kita lihat lagi kemari. Kurang nilai logaritmanya. Kurang yang ini ln X. Jadi sini ln X dari nilai X. Nah, kemudian setelah ini dibagi H. Nah, ya kan, bagi H. Udah selesai. Nah, sekarang kita coba lihat persamaan ini. Ada yang perlu dikurung atau salah kurung ya kan. Yang ini kurungnya yang ini. Ya udah pas. Ini kemarin. Kemudian H yang ini ln X udah pas. Nah, sekarang kita ketik lagi yang ini supaya jangan lagi kita copy lagi. Ini kita gantilah. Atau tambahlah. Nilai truncation error diferensial sekian. Nah, gitu ya. Ini kan nggak perlu lagi nih, saya tutup lah ini. Kemudian di sini ganti biar saya besarkan sedikit. Ini nilai yang ini munculnya di sini. Di sini dia
truncation error. Dah. Kemudian nilai ini X. Nah, tapi yang ini sebenarnya nilai 3 tadi sebenarnya kita perlu nilai truncation error dari Y sama dengan 2 ln X. Gitu sebenarnya maksudnya. Jadi ini kita hapus yang ini. Kayak gini. Oke, kita compile lagi dulu. Mana tahu ada yang salah ketik, ada yang segala macam, nggak ada salah. Sekarang compile and run. Nah, jadi ada dibuatnya nilai-nilainya di sini, entah salah entah benar ini, itu nanti kita hitunglah secara kalkulator. Terlalu kecil tulisannya, aku nggak nampak. Makanya pun aku besarkan yang ini. Nah, yang jelas seperti ini caranya. Nah, udah selesai seperti yang ini, kita simpanlah file kita ini. Oh, udah tersimpan rupanya. Simpan aja lah. Kemudian kita keluar dari C, saya mau lihat kalian semua. Nah, ini tadi adalah diferensial dari 2 ln X dengan delta 0,1. Nah, kalau deltanya makin kecil, dia makin pas nilainya, kayak gitu.